Terduga pelaku atau terlapor dari pelecehan seksual dan perundungan di KPI berencana melaporkan balik korbannya dengan dugaan cyberbullying. Lalu apakah hal ini bisa dilakukan dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh korban untuk bisa mencegah adanya reviktimisasi? Kita akan bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Selamat malam Pak Fikar. Ya, selamat sore Mbak. Ya, selamat sore menjelang malam. Ini adanya lapor balik dari terlapor atau terduga pelaku ini juga ramai diperbincangkan. Nah, berdasarkan hukum, apakah sebenarnya memungkinkan terduga pelaku ini melaporkan balik korban dengan menggunakan UU ITE? Ya, Pak Fikar? Ya. Ya, melihat. Kalau saya begini. Yang dilaporkan oleh terduga pelaku ini kan sebenarnya rangkaian dari peristiwa terjadinya pelecehan terhadap korban, kan begitu. Ya, artinya apa? Artinya kalaupun kemudian korban dengan sengaja atau bahkan tidak sengaja menyebar kasusnya gitu ya, karena dia udah mentok di kepolisian, disuruh diselesaikan ke ke atasannya, di atasannya cuma dipindahkan begitu tapi masih tetap satu ruang gitu ya. Nah, artinya perundungan itu masih tetap terjadi. Nah, karena itu kemudian ketika dia pilihannya menyebarkan berita itu, nah itu harus dilihat satu kesatuan gitu. Nah, karena itu kalau ini kemudian dilapor balik gitu ya, maka sebenarnya terkait juga dengan laporan terhadap perundungannya gitu. Artinya laporan ini baru bisa jalan kalau perundungan itu tidak terbukti gitu loh. Nah, kan yang disebarkan lewat itu kan laporan mengenai perundungan, iya kan? Nah, artinya harus ada dulu selesai itu peristiwa yang pertama gitu. Harus tuntas dulu berarti ya ketetapan hukumnya. Oke. Jadi prematur kalau menurut saya laporan dari si terlapor itu, laporan balik itu prematur gitu. Artinya bahwa hak dia sebagai warga negara melaporkan itu harus diterima oleh kepolisian, tetapi penanganannya itu tidak harus secepatnya gitu. Karena itu tadi prematur, belum ada bahwa sudah ada berita tersebut, tapi itu kan proses gitu. Artinya ada proses perkaranya, proses perkara pokoknya. Nah, kalau proses perkara pokoknya nanti sudah jelas bahwa itu perundungan terbukti umpamanya, ya nggak ada laporan itu nggak ada isinya. Karena yang disebarkan itu satu kebenaran, kan begitu. Baik. Iya kan? Berarti kita harus sama-sama lihat dulu bagaimana proses hukumnya hingga mendapatkan keputusan hukum yang tetap begitu. Baru bisa nanti dilihat apakah laporannya dengan menggunakan Undang-Undang ITE sebagai senjata ini bisa benar-benar digunakan atau tidak, begitu ya Pak Fikar? Betul. Karena itu ini juga tergantung pada kepolisian. Saya kira kepolisian harus bijaksana menempatkan perkara ini, harus bisa memilih mana perkara pokoknya, mana perkara ikutannya gitu. Ya, yang menjadi sorotan adalah seperti yang tadi Pak Fikar sampaikan bahwa korban ini kan biasanya menyampaikan di media sosial ketika laporannya bisa dibilang kepada polisi ini sudah stagnan begitu ya, seperti tadi yang Pak Fikar sampaikan. Sebenarnya apa yang kemudian bisa dilakukan oleh seseorang atau korban agar tidak terancam dengan Undang-Undang ITE yang ada? Ya, seharusnya ya memfollow up laporan itu, gitu. Ya, saya kira korban ini mungkin karena ketidaktahuannya, kalau dia menggandeng datang saja ke LBH atau ke lembaga-lembaga bantuan yang lain gitu ya, itu pasti akan kepentingannya akan teraktualisasikan dengan benar dan tajam gitu. Ya, nah sayangnya ini nggak ada partnernya, jadi dia bertindak sendiri. Mestinya itu yang dilakukan itu. Nah, yang saya sayangkan juga adalah peran atasannya itu loh. Ya, sepertinya sangat memandang perkara ini sangat sepele gitu, sangat sesuatu yang bukan perkara hanya dengan memindahkan saja gitu. Masalah pokoknya nggak diselesaikan gitu. Padahal seharusnya ada tanggung jawabnya ada di dia gitu, ada di atasannya itu. Tapi sebenarnya benar atau salah Pak Fikar ketika menyampaikan keluhan atau menyampaikan curahan hati begitu, luapan di media sosial, bagaimana
rambu-rambunya agar tidak melanggar Undang-Undang ITE? Ya, yang pertama, kalaupun mau disebar di media sosial, itu harus ada laporan resmi dulu, gitu menurut saya. Makanya saya juga menyayangkan kepolisian. Mestinya polisian menerima dulu tuh laporan. Soal prosesnya sejauh mana itu biar harus ada tanda terima laporan dulu. Nah, kalau si korban ini yang dia sebarkan adalah di samping peristiwanya juga laporannya ke polisi, itu ada backupnya gitu. Artinya memang sudah dilakukan upaya-upaya hukum yang melalui tagnya gitu. Nah, kalau ini kan seolah-olah terlepas nih, seolah-olah dia melakukan penyebaran berita bohong, kan kira-kira begitu, berita yang merugikan orang lain gitu. Padahal itu sebuah kebenaran. Nah, karena itu tadi saya bilang mestinya atasan atau kepolisian ini tanggap gitu ya. Sekecil apapun laporan dari masyarakat seharusnya itu diseriusi gitu. Karena memang lembaga-lembaga ini kan ada untuk melayani rakyat kan sebenarnya, ya kan? Baik. Berarti yang harus dilakukan secara umum jika menjadi korban perundungan atau pelecehan seksual, yang pertama adalah menyampaikan laporan, baik sampaikan laporannya kepada pihak kepolisian dan juga mencari pendamping, begitu ya Pak Fikar? Betul. Baik itu kuasa hukum ataupun LBH. Ada yang mendampingi, kemudian laporan resmi itu juga bisa dipublikasi. Kalau laporan resmi kan memang proses hukum. Baik, Pak Fikar, dengan adanya fenomena melapor balik ini, sejumlah pihak kemudian mendesak agar RUU PKS ini bisa segera disahkan. Nah, kalau Anda menilai kondisi seperti ini, berarti seberapa urgent RUU PKS itu benar-benar harus disahkan untuk benar-benar melindungi korban? Oke, RUU PKS itu menjadi penting ya ketika masyarakat itu sengaja atau tidak sengaja dengan kemajuan komunikasi seperti sekarang ya nyerempet-nyerempet ke sana. Nah, karena itu memang harus ada itu undang-undang PKS ini gitu. Nah, tetapi sampai hari ini sebenarnya hukum pidana juga masih bisa mengakomodir sebenarnya. Makanya saya bilang perundungan terhadap korban itu pokoknya masih bisa diakomodasi oleh pasal 289 umpamanya KUHP. Itu masih bisa gitu, masih bisa diakomodir dengan pasal itu ya, bahwa ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat cabul ya, pencabulan ya, itu bisa ada ancamannya 9 tahun bahkan gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya tindak pidana yang mengarah pada kekerasan seksual itu sebenarnya ada rambunya juga ya, walaupun masih terbatas gitu. Ada rambunya juga di KUHP gitu. Tapi akan lebih baik memang kalau kemudian undang-undang PKS itu diwujudkan dengan cepat gitu, sehingga semua orang akan mengetahui, nggak boleh sembarangan dalam konteks bercanda sekalipun. Nah, ketika dia masuk ke dalam wilayah pelecehan seksual itu sudah pidana gitu. Itu yang penting pengertian itu gitu. Walaupun itu tadi yang saya bilang, kalau mau dicari KUHP itu masih bisa mengakomodir sebenarnya. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Fikar Hadjar. Kita sama-sama akhirnya tahu bahwa dalam kasus KPI ini terduga pelaku atau pelapor ini harus benar-benar mengikuti dulu proses hukum dari laporan yang ada, baru kemudian nanti menilai apakah laporannya terkait dengan Undang-Undang ITE ini bisa benar-benar terbukti atau tidak. Terima kasih banyak Pak Fikar Hadjar sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Malam.